Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk saya untuk melaksanakan tugas dari guru penggerak. Di sini kami diminta untuk melakukan aksi nyata dengan mengimbaskan ilmu yang kami dapat di pelatihan guru penggerak kepada rekan sejawat di sekolah. Yang pertama ini yang jelas di modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kita lebih ke sharing gimana ketika melaksanakan manajemen di kelas, melakukan pembelajaran di kelas seperti apa, apakah sudah sama seperti yang saya dapatkan di guru penggerak atau belum. Karena untuk melaksanakan atau mengimbaskan ini ke rekan sejawat, kita harus punya satu visi yang sama, satu kesamaan yang sama supaya bisa melaksanakan atau
menjadikan budaya positif di sekolah ini dengan baik. Seperti yang sudah kita lakukan setiap harinya, kita punya jadwal setiap hari itu budaya positif kan yang di sekolah. Sementara yang di dalam kelas apakah sudah ada, apakah belum, itu kan tergantung dari guru kelasnya masing-masing. Nah, di modul 1.4 ini ada beberapa materi. Yang pertama itu budaya positif. Sebelumnya kita sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini. Mulai yang hari Senin kita melaksanakan upacara, kemudian Selasa sarapan bersama, Rabu literasi membaca bersama di luar kelas, kemudian Kamis kita kebersihan diri anak-anak. Jumat itu ada beberapa, mulai dari membaca surah-surah pendek, maulid habsyi, kemudian sholat duha bersama, Jumat bersih, dan tentunya itu kita senam bersama. Apakah di dalam kelas juga ada melaksanakan hal-hal yang seperti di luar kelas dirancang, misalnya anak-anak saat pembelajaran melakukan apa dulu atau seperti apa sebelumnya? Sudah adakah bapak-bapak, ibu-ibu saat memulai pembelajaran mungkin ada kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah ditanamkan ke anak? Misalnya kayak yang pasti baca doa kan sudah kebiasaan ya bapak ibu. Terus apakah sudah ada misalnya literasi sebelum pembelajaran misalnya, atau ini menyanyikan lagu wajib atau lagu daerah setiap di setiap pembelajaran seperti itu, apakah sudah ada? Kalau guru pasti membaca ini ya Bu ya, surah-surah pendek pasti. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Yang Sebagian sudah Bu, sudah. sebagian sudah dilaksanakan di kelas. Maka di budaya positif ini kita belum tahu, oh ini loh budaya positif, begitu nggak ngerti, masih belum terperinci gitu. Pasti tahu kan disiplin. Nih kita sering bilang-bilang ke anak, kita anak disiplin, salah satu sikap atau karakter yang kita bimbing ke anak. Kebanyakan biasanya orang akan menyebut kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Misalnya kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang aturan sekolah, pasti ada hukuman atau konsekuensi yang harus mereka lakukan di dalam kelas. Padahal kalau menurut di modul ini Bapak Ibu, kita tidak harus memberikan hukuman atau konsekuensi di modul ini. Saya juga baru belajar dan baru tahu. Karena biasanya nih di dalam kelas ya, misalnya ada anak-anak nih kelahi atau apa, pasti kita langsung marah-marah segala macam. Padahal itu tidak perlu, ada cara-cara yang bisa kita gunakan nantinya untuk membuat anak-anak itu disiplin. Di sini sebelum masuk ke sini coba kita punya tangan kan? Coba genggam. Anggap yang kita genggam itu, tangan kita itu menyimpan sesuatu yang berharga, yang tidak boleh diketahui orang lain. Bagaimana cara Bapak Ibu membuat teman di sebelahnya itu supaya bisa membuka tangannya? Apakah temannya nanti akan terbuka tangannya atau tidak? Iya, cara apapun, bisakah kita melakukannya? Menurut Bapak Ibu, bisa kita melakukannya? Enggak kan? Nah, begitu juga dengan peraturan Bapak Ibu. Yang megang kendali itu diri kita masing-masing, bukan orang lain. Begitu juga anak-anak. Kalau mereka nggak mau, dipaksa pun susah. Bagaimana supaya mereka itu bisa mau mengikuti aturan yang kita tetapkan
bagaimana caranya. Kita sering bilang, oh guru itu bisa mengontrol murid, padahal enggak. Kalau anaknya nggak mau ya enggak. Terus kita juga bisa memberikan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat katanya. Kita biasanya kalau anak nggak mau kan kita bujuk, tapi ada juga beberapa anak sebenarnya nggak mau, nggak bisa dengan hanya bujukan. Kemudian ini yang paling sering, kita sering mengkritik dan membuat anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian kita juga merasa bahwa kita sebagai guru itu punya hak untuk memaksa anak-anak, kamu tuh harus patuh, harus ikut aturan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita sudah masuk kurikulum merdeka, kita itu ada karakter yang akan kita masukkan dalam pembelajaran. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, ada 7, tapi yang kita dalam pembelajaran ini kita masukkan yang ke profil pelajar Pancasila. Sudah tahu kan yang 6 profil pelajar Pancasila? Kira-kira Bapak Ibunya hafal nggak nih? Ingat nggak nih? Nah, di situ yang pertama kita pengen anak kita nanti jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan punya akhlak yang mulia. Kemudian mandiri. Mandiri itu berarti nggak harus selalu gurunya. Mereka sudah bisa melakukan apa-apa sendiri. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis berarti mereka sudah bisa, kalau dikasih kasus atau masalah tuh mereka bisa memecahkan. Kemudian berkebinekaan global, ini berarti saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda suku, berbeda agama. Kemudian bergotong royong, ini yang mesti kita tingkatkan nih, gotong royong. Kalau nggak, biasanya nggak disuruh, nggak apa, biasanya males. Gurunya juga kadang gitu. Dan yang terakhir kreatif. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Biasanya anak-anak itu kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu atau tidak menginginkan sesuatu, mereka tuh punya motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak patuh pada aturan yang kita buat karena biasanya ada konsekuensi atau hukuman yang akan mereka dapatkan jika mereka tidak melakukan hal tersebut sesuai aturan yang ada. Biasanya karena yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini biasanya bagi yang ingin lomba atau ada sesuatu yang ingin dicapai. Misalnya anak-anak, nah kalau ranking 1 nanti dapat sepeda dari ibunya, atau dibelikan apa, misalnya sesuatu HP atau apapun, atau kita nanti jalan-jalan. Nah, mereka melakukan sesuatu itu karena ada motivasi, ada penghargaan, ada imbalan yang didapat. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu yang belum kita terapkan ke anak murid kita. Anak-anak itu sadar dengan apa yang harus dilakukan. Misalnya tentang kebersihan lingkungan. Anak-anak tuh belum, masih sampai sekarang mungkin masih banyak yang belum sadar, oh itu tanggung jawab saya harus melakukannya. Kalau enggak, misalnya Pak Kadis atau siapa yang teriak-teriak, marah-marah, manggil anak-anak, baru mau, biasanya nggak mau gitu kan. Nah, yang terakhir ini, kita perlu menerapkan yang namanya menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak untuk bisa melakukan dengan kesadaran diri sendiri nih. Kebanyakan kan masih belum, anak-anak masih belum sadar, apalagi 1, 2, 3.
masih perlu bimbingan. Kalau 4, 5, 6 mungkin sudah mulai berpikir, sudah mulai sadar sebagian bahwa itu tuh tugas mereka. Kalau kebersihan kelas, kelasnya bersih, yang enak siapa? Kita semua yang ada di dalam kelas. Itu yang harus kita terapkan ke anak-anak. Sebenarnya kita melakukan ini nih untuk apa? Supaya kayak misalnya mereka lari-lari di dalam kelas. Kata gurunya, "Nak, berjalan aja, jangan lari-lari." Itu sebenarnya untuk apa? Kita biasanya nanti temennya jatuh, ini. Sebenarnya supaya pertama kita haruskan ke anak itu dulu sendiri. Nanti kalau kamu lari-lari, kamunya yang terluka. Seharusnya jangan temennya yang jatuh atau apa gitu. Supaya mereka tuh sadar bahwa mereka juga harus menjaga keselamatan diri sendiri. Kalau hukuman, tahu kan Bapak Ibu? Nah, seperti apa hukuman Pak Agus? Biasanya kalau ada yang melanggar aturan itu dikasih sanksi ya. Sanksi biasanya membersihkan taman. Taman misalnya. Kalau itu sebenarnya itu kalau anak-anak diberi sanksi itu ada kesepakatan dulu kah atau tidak? Atau langsung tiba-tiba? Kesepakatan kelas biasanya. Nah, kalau itu dari kesepakatan itu namanya konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu misalnya ya, ada anak murid ulun nih. Ini tidak melalui kesepakatan. Dia melakukan sesuatu, misalnya memukul kepala temannya sampai nangis. Terus kita beri dia satu hukuman. Nah, itu namanya hukuman. Kalau tiba-tiba nggak ada kesepakatan apapun, langsung tiba-tiba kita, "Oh, kamu bersihkan halaman," atau "Kamu dapat membersihkan halaman di depan kelas selama 1 minggu," tanpa kita buat kesepakatan. Biasanya itu namanya hukuman. Hukuman itu bisa menyakitkan, juga membuat mental anak itu merasa down, merasa mungkin dia malu. Kita juga menegur anak tiba-tiba juga itu membuat mereka malu biasanya, termasuk hukuman. Konsekuensi tadi ada yang kesepakatan bersama di kelas, misalnya kamu tidak membuat PR, tidak mengumpul PR sebanyak 3 kali, nanti hukumannya ini. Misalnya menyapu atau menulis atau membaca, itu namanya konsekuensi. Ada kesepakatan terlebih dahulu baru melaksanakan hukuman. Saya menarik waktu belajar modul ini adalah yang ini, tentang penghargaan. Penghargaan itu bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Biasanya ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau kamu mau ini, kamu harus ini dulu. Nah, misalnya kamu ranking 1, baru dapat sepeda listrik, baru dapat HP, baru dapat liburan jalan-jalan. Nah, itu biasanya yang kita janjikan ke anak-anak. Tapi sampai kapankah penghargaan itu atau yang kita berikan itu bisa membuat anak-anak berperilaku dengan baik? Kadang-kadang itu tidak cukup, hanya itu saja. Anak-anak kadang-kadang mulai bosan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka panjang, ada jangka pendek. Ada penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Yang menarik ini Bapak Ibu, penghargaan menghukum. Dianggap menghukum, karena kita selama ini menganggap penghargaan itu positif-positif aja nilainya. Ternyata enggak Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga bersifat menghukum. Nah,
Ada yang penasaran nih, contohnya seperti apa? Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua, ketiga, keempat, kelima itu merasa dihukum. Kenapa? Karena yang dihargai cuma yang ranking 1. Nggak ada, pokoknya pemikiran kita kalau ranking 1 itu yang terbaik, 2, 3 dan seterusnya tuh nggak ada nilainya. Ranking 1 itu yang paling pinter, yang lain itu nggak ada. Padahal tidak, ranking 1 mungkin baik, tapi ranking 2 itu loh juga punya nilai, punya hak yang bagus. Jadi makanya mungkin kenapa dihapuskan sistem ranking itu dalam rapot, menurut saya itu supaya yang lain itu merasa dirinya juga pintar, menghargai diri masing-masing, bahwa bukan oh yang ranking 1 aja. Biasanya tempat kita ini, Bu, anak saya ranking berapa? Bu, penasaran sekali. Padahal kita itu pengen bahwa tolong lihat nilai anak pian yang lain. Mungkin anak sampean, mungkin anak-anak murid didik kita itu nggak pintar secara akademik, tapi dia punya nilai sosial yang bagus, Bapak Ibu. Hormat sama gurunya. Bahkan yang ranking 1 tuh kadang-kadang nggak heran-heran sama gurunya. Justru yang biasa-biasa aja. Bu, kalau di luar negur segala macam. Ada yang seperti itu atau enggak biasanya? Dengan memberikan penghargaan dan hukuman itu sama. Kita sama-sama ingin mengendalikan anak, mengendalikan murid supaya lebih baik, lebih bagus. Nah, orang nggak suka dikendalikan, maka dia akan terlihat penghargaan itu sebagai hukuman. Penghargaan itu nggak bisa dalam jangka waktu lama, Bapak Ibu, kita gunakan. Itu hanya untuk jangka pendek, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali bisa kita gunakan. Tapi jika terus-terusan, mereka juga akan bosan. Nah, bagaimana cara kita bukan hanya melakukan penghargaan, tapi menumbuhkan motivasi intrinsik. Suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya Anda merasa dihukum. Nih, anak-anak nih, oh aku pengen ini, aku juara 1. Ada kejadian di kelas 1. Lomba makan kerupuk, kalah, nangis karena dia pengen juara 1, dapat hadiah, tapi nggak bisa. Jadi itu seperti sebuah hukuman bagi si anak. Kenapa dia nggak dapat? Kenapa yang cuma yang menang aja yang dapat? Nah, itu gimana cara kita? Caranya ini, Bapak Ibu, dengan membuat kesepakatan kelas yang berasal dari keyakinan kelas. Apakah sudah ada membuat kesepakatan kelas, Pak Gus, di kelasnya? Sudah. Ada berapa, Pak Gus? Ada 3 lah. 3. Di kelas Pak Gus ada 3. Di kelas Bu Ria ada berapa, Bu? Ada 4. Keyakinan kelas itu disepakati, bisa tulis, bisa enggak, berasal dari nilai-nilai keyakinan. Kita tadi ngambil nilai-nilai keyakinan kebajikan universalnya dari profil pelajar Pancasila. Berarti dari situ kita ambil, terus kita terapkan di dalam kelas. Kenapa? Ada 2 nih, Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya yang tadi namanya konsekuensi. Misalnya ada suatu hal yang di luar itu mereka mendapatkan sanksi. Sementara keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu artinya siswa atau murid kita tuh tahu itu salah dari dasar dirinya sendiri,
bahwa yang dia itu lakukan salah, dan dan mereka nggak mau melakukan hal tersebut. Nah, itu yang kita susah, membuat mereka tuh bahwa yang ini loh salah. Ini membuat keyakinan kelas. Biasanya itu berupa pernyataan-pernyataan yang bentuknya kalimatnya positif. Jangan buat peraturan kelas gini nanti, tidak boleh. Ya, jangan pakai kata-kata negatif. Misalnya di dalam kelas, tidak boleh lari-lari. Jangan pakai kata tidak boleh. Berjalan di kelas, berjalan di halaman atau di koridor sekolah. Jadi itu kita harus membentuk sesuatu yang positif, yang membuat hal-hal positif. Jadi kalau sudah kata tidak, kata jangan, itu sudah pikirannya ke negatif aja. Terus tidak banyak, betul Pak Agus, nggak usah banyak-banyak, minimal 3, maksimal itu mungkin 5 atau 6. Jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan nggak inget Bapak Ibu anak muridnya, nggak ingat karena saking banyaknya. Yang terakhir ini, diharapkan saat membuat tuh anak-anak tuh tahu dan ngerti, membuat keyakinan kelas. Ini loh yang sudah kamu buat, kamu tuh harus ngikutin apa yang kamu buat, karena ini dari diri kamu. Nah, seperti ini kan tadi ada kalimat negatif, kalimat positif. Intinya itu Bapak Ibu, kita bagaimana caranya membuat anak, membangkitkan motivasi anak supaya bisa menjadi berperilaku baik sesuai aturan yang kita harapkan. Ya, sekiranya sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Supriyadi dari SDN Barembay Kolam Kiri 4. Tanggapan saya mengenai pengimbasan yang telah disampaikan menambah pengetahuan saya, dan saya setuju budaya positif dilakukan di sekolah dan kelas dengan menerapkan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Saya juga setuju dalam menyelesaikan masalah posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Jadi tanggapan saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.